Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayuda Pratama dengan NIM 12011174436. Saya akan menjelaskan tentang Training and Education. Training and Education adalah suatu kesatuan proses untuk mencapai tujuan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku atau keterampilan peserta latih dalam upaya mendukung tercapainya tujuan. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal yang pertama pengetahuan berkaitan dengan aspek kognitif, yang kedua sikap berkaitan dengan aspek afektif, yang ketiga perilaku berkaitan dengan aspek psikomotorik. Siapa sih yang membutuhkan diklat? Yang pertama kebutuhan organisasi, yang kedua kebutuhan pribadi, dan yang ketiga investasi SDM. Adapun manfaat untuk diklat, yang pertama, pegawai baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan-perubahan di dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, penyesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerja yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produk atau keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk ruang lingkup dari diklat sendiri, manajemen pelatihan memiliki ruang lingkup yaitu pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga proses belajar atau pelaksanaan, yang keempat pengontrolan atau evaluasi. Kemudian untuk prinsip dari diklat, yang pertama ada realistik, yang artinya rumusan yang dihasilkan harus rasional dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan daya dan sarana serta waktu yang tersedia sesuai dengan tingkat perkembangan. Kemudian ada sistematik, artinya rumusan yang dihasilkan disusun secara teratur, berurutan, dan berlanjut. Keterkaitan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya harus jelas, tidak berdiri sendiri dan mengarah pada proyeksi masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada terarah, yang artinya hasil dari rumusan harus terarah kepada satu tujuan organisasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada siklus diklat. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, yang kedua penetapan tujuan diklat, yang ketiga perencanaan diklat, yang keempat pelaksanaan diklat, dan yang terakhir evaluasi diklat. Untuk identifikasi diklat, upaya untuk mengetahui, mengumpulkan masalah, data, fakta, dan informasi tentang yang pertama siapa yang perlu dilatih, yang kedua pelatihan tentang kemampuan apa, yang keempat mengapa perlu dilatih, yang kelima apa faktor pendukung yang diperlukan, yang keenam materi mana yang bisa dipelajari sendiri, ketujuh keuntungan yang akan diperoleh lainnya. Yang kedua ada penetapan tujuan diklat. Merupakan pedoman atau prosedur dalam upaya mencapai apa yang diharapkan, perubahan yang terjadi dari peserta pelatihan sebagaimana yang diinginkan organisasi atau orang-orang tersebut. Tujuan dari penetapan ini sebagai hasil akhir dari suatu tindakan atau seri tindakan baik yang dikehendaki oleh pelakunya maupun oleh kegiatan tersebut. Dalam pelatihan selalu dijabarkan ke dalam dua tujuan. Yang pertama tujuan institusional atau misi organisasi, yang kedua instruksional, tujuan dari pembelajaran. Kemudian ada perancangan diklat. Pada dasarnya adalah penyusunan suatu keputusan berupa langkah-langkah penyesuaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah ada pencapaian tujuan tertentu. Sebagai salah satu fungsi pengelolaan manajemen perancangan suatu berorientasi ke depan dan merupakan acuan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan kegiatan strategis dan mutlak dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam penyusunan perencanaan program diklat, mutlak bertolak dari hasil identifikasi kebutuhan dan tujuan pelatihan yang telah ditetapkan dan dilakukan sebelumnya. Harus terlihat dengan jelas keterkaitan ketergantungan subsistem yang lain dalam sistem pengolahan diklat. Pelaksanaan diklat tujuannya adalah mendaya gunakan dan mengorganisir
Komponen-komponen pelatihan meliputi peserta, fasilitator, narasumber, metode, media, sarana, lingkungan, kurikulum, materi, dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan, persiapan, pelaksanaan proses, dan pelaporan. Penilaian diklat, proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu, sehingga penilaian dapat digunakan untuk merekomendasikan kegiatan pelatihan selanjutnya. Penilaian diklat terhadap peserta, fasilitator, kurikulum, proses belajar mengajar. Sekian penjelasan tentang training and education dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.